Ada juga dalam khobar diceritakan bahwa ketika seorang hamba dicabut nyawa, maka ada suara dari arah Allah, Zat yang Maha Rahman, da'hu, tinggalkanlah si hamba tersebut sehingga dia bisa istirahat saatan, sebentar saja. Dan ketika ruh sampai ke dada, sama juga ada yang berkata, tinggalkan si abdun tersebut sehingga dia istirahat saatan, sebentar saja, sesaat. Wa kadzalika idza balagha rukbatain wa surrah. Begitu pula ketika ruh sampai ke lutut, sampai ke pusar, sama juga, tinggalkanlah si hamba tersebut untuk istirahat. Kemudian ketika ruh sampai ke tenggorokan, datang lagi suara, da'hu, tinggalkan hamba tersebut sehingga hamba tersebut pamitan anggota badan, antara anggota badan terhadap anggota badan yang lain. Jadi ketika ruh dicabut saling pamitan, maka mata pamitan kepada mata, kemudian mata pun bisa berbicara dalam pamitannya, assalamualaikum ila yaumil qiyamah, pamitan dengan mengucap salam. Begitu pula bukan cuma mata yang pamitan, kuping pun pamitan, dua tangan pamitan, dua kaki pamitan, bahkan sampai ruh pun pamitan kepada jasadnya. Maka nauzubillah, berlindung kepada Allah. Daripada apa kita berlindung? Daripada min wada'il iman lil lisan, daripada iman itu pamitan kepada lisan. Hati-hati, karena iman jangan sampai pamitan kepada lisan. Kalau seandainya iman pamitan kepada lisan, ketika meninggal dunia lisan tidak mampu mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah, karena iman sudah pamitan. Wa na'udzubillah, dan begitu pula kita memohon perlindungan kepada Allah min wada'il ma'rifah wal iman lil jinan. Mohon perlindungan kepada Allah dari apa? Semoga saja ma'rifat dan keimanan tidak pamitan juga dari hati kita. Maka kalau saja hati sudah kosong daripada iman, nauzubillah, mati tidak membawa iman. Pokoknya iman tidak boleh pamitan dari hati, harus tetap nempel dalam hati sampai ruh keluar dari jasad gitu. Yang lain boleh pamitan, tapi ingat, iman, kemakrifatan tidak boleh pamitan dari hati. Akhirnya ketika semuanya sudah pamitan, fatabqal yadan bila harokah, maka tinggal tersisa tangan tanpa adanya gerakan. Tangan sudah tidak bergerak, kaki sudah tidak bergerak, kedua mata sudah tidak bisa melihat, kuping sudah tidak bisa mendengar, dan badan sudah tidak ada ruhnya. Maka kalau seandainya lisan tanpa iman dan hati tanpa ma'rifat, bagaimana keadaan seorang hamba ketika di liang lahat? Karena lisan ini sampai liang lahat masih butuh terhadap iman, hati pun masih butuh terhadap ma'rifat. Maka bagaimana ketika di dalam kubur tidak ada iman? Karena dalam kubur la yaru ahadan, seseorang hamba tidak bisa melihat, tidak melihat siapapun dalam kubur. Tidak melihat bapak, tidak melihat ibu, tidak melihat anak, tidak melihat saudara, tidak melihat sahabat,
tidak melihat kasur, tidak melihat hijab. Falau lam yara rabban kariman faqad khasira khusranan aziman. Maka kalau seandainya si hamba tersebut tidak melihat Tuhan, faqad khasira khusranan aziman, maka hamba tersebut bakal merasakan kerugian yang sangat besar. Jadi kuncinya adalah hati harus ada iman dan makrifat sampai kita masuk ke dalam kubur. Karena di dalam kubur gak ada siapa-siapa. Yang hanya ada kuncinya adalah iman. Ketika kita ada iman sampai terbawa ke dalam kubur, maka melihat Robban Kariman. Kalau seandainya tidak ada iman, tidak bisa melihat Robban Kariman dan bakal menjadi orang yang merugi dalam kubur karena tidak bisa melihat Tuhan. Waqala al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, aksaru ma yuslabul iman minal abdi waktun naz'i, bahwa kebanyakan iman itu dicabut dari seorang hamba ketika dicabut nyawa. Maka ini sangat berbahaya. Dari mulai kecil dididik agama, sudah besar masih belajar agama, rajin sholat, rajin ibadah, rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Quran, semuanya. Tapi itu tidak menjamin. Karena kenapa? Imam Abu Hanifah pun berkata, kebanyakan iman itu dicabut ketika waktu sakaratul maut. Karena betapa pedihnya, karena disitulah fitnah ketika meninggal dunia. Itu karena setan pun berkumpul untuk bagaimana caranya menjadikan si anak Adam ini jangan sampai dia mati bawa iman. Jangan mati bawa iman, jangan mati bawa Islam. Padahal Allah perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali bawa Islam, bawa iman. Kalau kamu mati enggak bawa Islam, enggak bawa iman, cilaka. Cilakanya di mana? Enggak nunggu di akhirat. Di liang lahat pun sudah cilaka. Itulah makanya kita sebenarnya enggak bisa sombong. Banyak amalan, sudah merasa paling pinter, sudah merasa paling banyak, sudah merasa baik dengan orang, sudah banyak sedekah, sudah banyak, enggak bisa jaminan. Karena itulah husnul khotimah dan suul khotimah kita enggak tahu. Gitu. Kita cuma berharap kepada Allah, ya nauzubillah, mohon perlindungan daripada dicabutnya iman. Makanya doa yang selalu dipanjatkan, doa agama, mana? Doa tentang agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Nah, itulah rahmatan indal maut. Ketika mati Allah turunkan rahmat gitu. Insya Allah selamat gitu. Karena ketika itu kuncinya, dikala Allah tidak menurunkan rahmat ketika kita meninggal, ditakutkan itu. Iman pun lari, tergoda sama setan. Karena nanti setan itu menggoda di kepala itu diiming-imingin air minum. Kan karena haus banget kalau lagi sakaratul maut, diiming-imingin air yang ada es batunya tuh, kayak sirup ada es batunya. Orang lagi haus-hausnya ditawarin air minum yang ada esnya, mau banget. Tapi ada syaratnya, bilang dulu Isa itu adalah anak Allah.
ibnullah. Yang kedua, bilang dulu Muhammad bukan Rasulullah. Gitu. Jadi banyak cara setan untuk mengeluarkan manusia, mengeluarkan umat muslim supaya matinya itu jangan Islam. Maka setan santai-santai aja, udah biarin lah lu rajin sholat, biarin, ntar pas mati lu gue gangguin gitu, kata setan. Itu makanya itulah kenapa kita nggak boleh sombong terhadap amal. Sombong terhadap amal karena takutnya itu nanti pas di kiamat, pas dicabut nyawa itu kayak gitu. Jadi takut ya apa yang bisa diharapin. Tiap hari ibadah kalau matinya nggak bawa iman, karena sangat berat sekali orang ketika sakaratul maut itu fitnah. Ketika itu mati, fitnah kematian sangat berat. Setiap sholat mau salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil dajjal. Itu fitnah hirup, fitnah mati minta dijauhkan karena ngeri sekali. Tidak cukup bersyariat secara johir, tapi bersyariat badan ia bersyariat, tapi kolbu HTG dia kudusian punya rasa khauf, takut. Salah satunya tadi takut. Ya udah itu satu doang, nggak ada kesempatan lagi. Kalau mati nggak bawa iman udah berarti kafir. Kalau kafir di neraka abadi. Kalau abadi ya udah mau abadi, nggak ada matinya, nggak ada ujungnya di neraka. Kalau udah kayak gitu, masa kita diciptain kemudian masuk neraka selamanya? Kalau masuk surga selamanya, alhamdulillah illazi wa'adana. Nah, tapi kalau mati dalam keadaan kafir sangat menakutkan. Karena itu nggak ada revisi lagi. Kalau ujian di dunia mah, ujian nasional bisa paket B kayak paket C kayak bisa nyusul, nggak lulus juga. Tapi kalau ujian ini udah nggak ada ampun. Kalau udah siksa udah siksa. Nah, maka doa kita, hafazanallah wa iyyakum min salbil iman. Semoga Allah menjaga kita dan kalian semua daripada dicabutnya iman ketika nanti sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka